Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan Yumi, NIM 1924 10 10 10 97 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan membahas tentang modul pada praktikum 8 dan 9 Data Mining tentang perceptron dan ensemble classification. Nah, ini untuk materi yang kemarin. Dan ada tugas satu ini, yaitu soal pertama, ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Tuliskan akurasinya. Nah, sebelumnya tadi saya juga sudah sempat mencoba dan saya mendapatkan hasilnya seperti ini. Ini untuk yang nomor 1 dan ini untuk yang nomor 2-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba lagi untuk yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, untuk yang nomor 1, kita mulai dengan melakukan import ini, yaitu menggunakan from scalar, import dataset, scalar processing, import standard scalar, scalar linear model, import perceptron, scalar model selection, untuk import trend test split-nya, scalar metric, untuk import accuracy score, import AMPI, SNP, seperti biasa, from scalar ensemble, untuk import breaking classifier, terus ada from scalar dataset, import load wine, sama load breast cancer yang nantinya kita gunakan datasetnya. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba menggunakan dataset wine terlebih dahulu. Yang pertama df sama dengan load wine. Terus ini fungsinya untuk menginisialisasi data atau memasukkan datasetnya. Terus ada x sama dengan df data untuk mempresentasikan isi dataset yang tersendiri. Dan ada y sama dengan df target untuk nanti targetnya. Terus di sini ada y5 yang nantinya akan menggambarkan array-nya seperti apa. Dan ini x5 yang menggambarkan array-nya seperti apa. Nah, kita akan coba. Nah, hasilnya seperti ini untuk yang load wine terlebih dahulu. Nah, ini bentuknya tergantung dengan datasetnya ya. Terus selanjutnya ada x-train, x-test, y-train, y-test, sama dengan train test split, xy test size 0,2. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba dulu menggunakan test size yang nilainya 0,2. Nah, selanjutnya ini adalah standar scalar yang dimana untuk normalisasi biar range-nya 0 sampai 1. Terus ini ada rumus X dikurangi rata-rata dikurangi standar deviasi. Terus ini ada fit X range-nya untuk proses pembuatan dari standar scalar dan itu ambilnya dari data trainingnya. Terus ini ada X train standar sama dengan SC transform X-train, lalu untuk mentransformasikan atau mentransform data trainingnya ini, terus ada X-test STD sama dengan SC transform, ini juga ditransform data testingnya. Nah, setelah itu kita akan mencoba menghitung akurasinya seperti apa menggunakan ini, ppm, perceptron, terus ini untuk memanggilnya ya nanti, terus ppm fit untuk masukkan data trainingnya, terus ya prediksi untuk memprediksi, dan nantinya akurasinya akan dihitung menggunakan akurasi skor, y-test, dan y-prediksi ini. Nah, setelah dicoba hasilnya 0,97 untuk yang test size 0,2. Nah, di sini untuk 0,2 dataset 0,94. Nah, ini bisa saja terjadi memang karena test size-nya kita ubah-ubah dan tidak hanya itu saja yang diambil. Nah, coba kita ganti dulu karena yang kita coba hasilnya 0,97. Nah, sekarang kita coba untuk akurasi yang 0,3. Seperti ini. Untuk yang atasnya tetap sama, hanya kita mengganti test size-nya saja. Setelah itu kita run lagi. Setelah kita run dengan 0,3, maka akan mendapatkan hasil akurasi sebesar 1,00.
Nah, untuk ininya sama ya, 1,00. Sama seperti yang sudah kita coba tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan yang TSS 0,4. Nah, ini TSS 0,4. Nah, setelah di-run, kita akan mendapatkan akurasi sebesar 0,93. Nah, ini 0,93. Yang tadi 0,92. Memang untuk perbedaannya tidak terlalu jauh karena memang dari datanya sendiri juga perbedaannya tidak terlalu jauh, dan ini memang biasa terjadi karena memang dari data TSS-nya yang berubah-ubah yang diambil. Karena kita tidak menggunakan seluruhnya, hanya 0,2, 0,3, dan 0,4, dan itu sangat memungkinkan untuk berubah nilainya. Nah, sekarang kita coba, karena yang dataset UN-nya sudah selesai, kita akan coba dengan dataset breast cancer ini. Nah, kita coba dengan breast cancer ini ya. Kita ganti saja untuk ininya, datasetnya seperti ini. Nah, setelah itu langsung kita masukkan ke breast cancer. Nah, untuk ininya sama juga, tapi di sini ada perbedaan karena memang diisinya beda. Terus di sini data tesnya kita coba yang 0,2 terlebih dulu. Nah, tesnya 0,2, dan kita run juga untuk selanjutnya, maka kita mendapatkan akurasi sebesar 0,97. Nah, untuk akurasi yang 0,2 kita mendapatkan 0,97. Memang sedikit agak berbeda karena 0,2 ini kan tes-tesnya kecil ya yang kita ambil. Maka untuk kemungkinan perubahan itu lebih besar daripada yang 0,3 ataupun 0,4 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba dengan tes 0,3. Untuk 0,3 seperti ini ya. Nah, untuk 0,3 akan kita jalankan seperti ini dan seperti ini. Kita mendapatkan akurasi sebesar 0,97. Nah, sama 0,97 juga yang kita dapatkan. Nah, untuk yang terakhir pada dataset breast cancer ini kita akan mencoba yang 0,4. Untuk prosesnya sama, hanya kita tinggal mengganti angka-angkanya saja. 0,4. Nah, kita mendapatkan akurasi sebesar 0,96. Nah, untuk hasilnya sama ya, 0,96. Nah, setelah kita coba ini, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk tes-tesnya ini sangat dimungkinkan adanya perubahan di akurasi karena memang perbedaan data yang diambil untuk tes-tesnya. Maka untuk akurasinya memang bisa saja berubah-ubah tapi tidak terlalu jauh gitu. Nah, selanjutnya karena nomor 1 sudah selesai, kita masuk ke nomor 2, yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan tes setnya 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan 100, 200, dan 300. Dan kita akan menulis akurasinya. Nah, yang pertama kita akan mencoba menggunakan dataset wine terlebih dahulu ya. Ini 100. Terus untuk data tesnya diminta 0,3 karena bisa kita lihat 0,3 ini lebih stabil daripada 0,2 atau 0,4, dan hasilnya juga lebih hampir bisa dilihat lebih bagus lah dan mendekati juga. Terus kita coba ya, dari awal kita menggunakan dataset yang wine terlebih dahulu. Setelah kita coba dataset wine, kita jalankan seperti ini. Ya, wine sama, yang ini juga sama. Kita menggunakan 0,3 ini, terus ini juga sama, terus ini juga sama. Akurasinya sebesar ini ya. Nah, terus untuk estimatornya kita diminta untuk 100 terlebih dahulu. Nah, kita akan coba 100 dan hasilnya kita dapatkan 0,963. 0,963 ya.
Nah, ini juga sama, bisa saja berubah karena memang juga angkanya yang berbeda. Maka dataset yang diambil juga bisa saja berbeda. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang 200. Kita akan coba ke 200 untuk dataset wine dan hasilnya kita mendapatkan 0963. 0963. Dan untuk yang 300 kita coba. Nah, hasilnya juga sama 0,963. 963. Seperti itu. Nah, ini. Kita akan coba dari awal. Ini juga bisa memungkinkan terjadinya perubahan data ya. Karena memang untuk datasetnya kan kita run dari awal dan bisa saja berubah. Nah, ya kan, untuk datasetnya, untuk hasil akurasinya berubah menjadi 0,981 untuk yang 300. 981. Nah, seperti ini. Kita coba yang 200 juga dari awal. Nah, seperti ini. Nah, itu hasilnya 0981. 0981. Nah, seperti ini. Oke, karena untuk dataset one-nya sudah, kita akan coba ke dataset yang breast cancer. Breast cancer. Oke, kita akan coba mengambil data yang breast cancer. Kita taruh di sini. Kita coba jalankan. Seperti ini. Ya, seperti ini. Sama untuk TSS-nya kita menggunakan 0,3 juga. Dan kita coba ke yang 100 dulu. Setelah kita coba ke 100, kita mendapatkan akurasi sebesar 0,982. 100, 0,982. Untuk yang 200, kita akan coba kita run dari atas. Sebenarnya kalau di run dari atas ataupun dari bawah itu juga sama-sama memungkinkan adanya perubahan hasil akurasi ya, karena bisa saja akurasi yang didapatkan dari awal ataupun dari langsung itu bisa saja berbeda. Ini 0,959. 0,959 yang kedua. Nah, untuk yang 300 kita akan coba juga. 300 kita coba langsung saja dari sini. Nah, kalau kita coba dari sini hasilnya 0,965. 0,965. Ketika kita coba dari atas seperti ini juga memungkinkan untuk adanya perubahan akurasi karena data yang kita ambil bisa saja berubah. Nah, ya kan, menjadi 0,975, menjadi 0,971. Nah, ini memang bisa saja terjadi karena perubahan data-data yang kita gunakan, tapi untuk akurasinya kurang lebih ya di angka-angka itu saja, dan ini bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menghitung akurasi gitu. Karena memang untuk nilai-nilai yang di sini kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita, bisa kita gunakan data tesnya, tes site-nya ini kita gunakan yang lebih besar ataupun lebih kecil gitu, sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu kita juga bisa mengganti-ganti masing-masing perbandingan dari n_s motor ini sesuai yang kita butuhkan juga, 100, 200, dan 300. Untuk akurasinya seperti ini, dan saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.